Tuhan, mari kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, di LCD sudah ada. Bapak Ibu lihat aja sana, lebih besar dibanding dengan handphone atau Alkitab. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Timotius ini surat yang ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Timotius ini masih muda, masih belia, namun Tuhan percayakan bagi dia untuk menggembalakan sebuah jemaat. Makanya 1 Timotius ini disebut sebagai surat penggembalaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menasehati akan anak rohaninya, yaitu Timotius yang masih belia itu, supaya Timotius, memang engkau masih muda, tapi jadilah teladan. Jadilah teladan. Kata teladan inilah yang disebut di dalam bahasa Yunaninya itu tupos. Jadilah teladan. Teladan itu tupos. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 level pertumbuhan iman. Level yang pertama yaitu level bayi atau dependent. Ya, bayi itu orang percaya yang baru awal-awal dia mengenal Tuhan, yang belum tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, masih dituntun, masih diajari, dan Tuhan pun memperlakukan akan bayi yang boleh saya sebut dependent ini, yang memang masih memerlukan dan membutuhkan bimbingan. Satu hari ada seorang anak Tuhan berkata demikian pada saya, Om, saya waktu di Kendal itu dipanggil Om, saya dulu waktu pertama-tama jadi Kristen itu enak. Ngapa sih kok enak? Setiap saya berdoa itu kok Tuhan langsung jawab. Setiap berdoa langsung dijawab. Kok seneng, tapi sekarang kok angel loh Om ya. Aku udah berdoa, udah lama, tapi gak dijawab-jawab. Kok enak waktu saya pertama kali saya jadi orang Kristen, saya berdoa langsung dijawab. Nah, ya karena memang ketika kamu baru pertama kali mengenal Tuhan, kamu itu masih dalam level bayi, masih dibimbing, masih dituntun. Ya, kalau Bapak Ibu yang punya bayi, kalau nangis, entah itu lapar atau karena becek, karena ngompol, maka orang tua itu langsung ngopeni, carikan makan, disusui, langsung seketika. Nggak mungkin orang tua berkata, hei sabar ya. Nggak mungkin kan, sabar. Ibu lagi sibuk, lagi masak, jangan nangis. Bayi baru umur 1 tahun kok dibilangi begitu? Ya nggak bisa. Yang namanya bayi itu ya langsung disusui oleh ibunya seketika. Itu level bayi kadang memang seperti itu.
Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus itu seperti ini. Memang secara usia, ya, secara usia harusnya kamu itu menjadi guru, tetapi aku nggak bisa untuk berkata-kata secara rohani dengan kamu karena kamu itu masih kanak-kanak. Secara usia menjadi orang Kristen, tetapi faktanya masih baby, masih bayi, masih Saudara dikasih Tuhan. Secara usia, berapa tahun kamu jadi orang Kristen? Pak, puji Tuhan, sudah 20 tahun. Weh, luar biasa. Tapi bagaimana hidupmu? Ya, seperti baby. Saudara dikasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus, aku nggak bisa berbicara dengan secara rohani dengan kamu. Aku tidak bisa memberikan makanan keras kepada kamu, nggak bisa. Harusnya kamu sudah menjadi guru, tapi faktanya masih baby, masih nangis, masih cengeng jadi orang Kristen. Tapi saya berdoa, yang masih memang awal-awal menjadi orang Kristen, Anda terus bangun imanmu terus sehingga tidak selama-lamanya Anda jadi Kristen bayi. Anda harus terus bertumbuh, ya. Bertumbuh bayi itu cepat loh perkembangannya. Orang-orang Kristen itu baru pertama kali awal-awal mengenal Tuhan itu perkembangannya begitu cepat. Lucu sekali, ya. Kalau sudah 20 tahun modelnya seperti bayi, peki gitu ya. Enggak lucu lagi. 20 tahun kok saya, aduh. Itu level bayi. Yang kedua, tingkat kedewasaan. Yang kedua adalah level independen, mandiri. Semua mandiri. Ini sudah bertumbuh, udah jadi orang Kristen cukup lama dia mandiri. Mandi sendiri. Kebaktian ibadah sendiri. Nyanyi sendiri di rumah. Khotbah sendiri. Persembahan sendiri. Jajan dewi, podo. Ya. Itu merasa bahwa aku nggak butuh orang lain. Aku bisa mandiri kok. Aku nggak butuh persekutuan macam ini. Aku bisa di rumah, bisa YouTubean, bisa cari pengkhotbah hebat. Di YouTube sudah begitu banyak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, luar negeri kalau belum orang ngerti bahasa Inggris masalahnya. Tetapi aku nggak butuh, aku mandiri. Tapi biasanya Bapak Ibu, orang yang tipe seperti ini masuk terjerat di dalam namanya kesombongan rohani. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, nggak butuh orang lain. Yang ketiga itu adalah saling kebergantungan atau interdependent, saling membutuhkan. Nah, inilah fungsinya orang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah kedewasaan pada tingkat ini, interdependent, saling kebergantungan, karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling memperlengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Rasul Paulus memberikan sebuah perumpamaan seperti tangan. Ya. Tangan ini bisa bergerak, itu bukan asal bisa bergerak, tapi dikendalikan oleh otak. Kalau Anda mau makan, ini butuh tangan, butuh otak yang bekerja sama. Itu nggak bisa namanya, aku nggak butuh kamu hai tangan, aku nggak butuh kamu hai kaki. Aku gak butuh kamu, hai mulut. Aku gak butuh kamu, hai mata. Nggak bisa. Orang Kristen tingkat interdependen, kebergantungan inilah yang Tuhan kehendaki.
Bapak itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Satu hilang, ada sesuatu yang kurang. Makanya kalau jemaat Tuhan ada yang tidak datang, tidak hadir, pasti ada sesuatu yang kurang. Kalau dalam tubuh kita ada satu tangan yang hilang, pasti ada sesuatu yang kurang. Kok ada yang hilang? Ya ada apa? Ya memang ada sesuatu yang hilang. Kita ini anggota tubuh Kristus. Kita ini hidup saling bergantung. Interdependent. Amin Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa berkata seperti yang poin yang kedua tadi. Aku nggak butuh kamu, aku nggak butuh Pak Pendeta, aku nggak butuh majelis, aku nggak butuh jemaat yang lain. Salah. Itu hanya masih dalam level yang kedua, mandiri, tapi terjerembab di dalam kesombongan rohani. Tapi poin yang ketiga inilah yang Tuhan inginkan, bahwa kita ini hidup dalam tingkat dewasa, yaitu saling kebergantungan. Ya, saya membutuhkan Andika, saya membutuhkan Satria juga butuh saya butuhkan Bapak Paulus Slamet, saya butuh Pak Karno juga butuh saya butuh Pak Mamat. Kita itu saling kebergantungan. Dalam anggota tubuh Kristus, kita itu saling kebergantungan. Kita tidak bisa jalan seorang diri dengan kemampuan kita. Kalau kita belajar dan melakukan itu tingkat yang kedua tadi justru turun. Tingkat mandiri yang terjerembab dalam kesombongan rohani. Kita merasa bisa, nggak perlulah ibadah, nggak perlulah persekutuan, nggak perlulah kumpul-kumpul dengan saudara seiman, nggak perlu. Salah. Kita ini anggota, digambarkan anggota tubuh Kristus. Kristus kepala, kita ini anggota tubuh. Kaki butuh tangan, tangan butuh kaki. Kaki butuh mulut, mulut butuh kepala. Kepala butuh rambut, rambut butuh alis. Semua saling membutuhkan, sekalipun anggota tubuh yang kelihatan sepertinya tidak berguna. Tapi itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting dan itu pantas untuk mendapatkan penghargaan. Artinya tetap kembali bahwa kita ini saling kebergantungan. Ya, saling kebergantungan satu. Nah, itulah level kedewasaan yang Tuhan kehendaki. Saling apa? Kebergantungan seperti anggota tubuh kita. Saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tingkat interdependen, saling membutuhkan, itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam tubuh Kristus, ketika mereka menyadari dan memahami bahwa dirinya, aku adalah salah satu dari bagian tubuh Kristus yang membutuhkan orang lain. Kembali bisa ke atas lagi. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 tadi. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, engkau memang masih muda, ya. Jangan anggap orang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, masih ingusan. Makanya jadilah teladan. Jadilah teladan. Teladan itu tadi dalam bahasa Yunaninya itu tupos, yang artinya itu adalah jadilah kamu pola. Jadilah kamu patron. Pola, patron saat hidup ini maupun juga ketika Anda mati, ya. Baik saat masih hidup bahkan sampai mati pun keteladanan itu
tetap diingat oleh orang lain. Masih diingat oleh orang lain. Jadi itu arti dari kata teladan, jadi patron, jadi contoh, jadi model. Baik itu pada saat dia masih hidup ataupun ketika mati nanti. Lah bagaimana mati meninggalkan jadi model? Maksudnya seperti ini. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita itu ada kisah seseorang yang namanya Dorcas. Dorcas ini seorang janda, tapi dia ini orang yang sangat-sangat dermawan, orangnya murah hati. Dia seringkali seorang penjual kain ungu, dia memberikan kain, pakaian kepada orang-orang janda-janda, orang-orang yang kekurangan, diberi mereka. Satu hari Dorcas ini mati. Dorcas mati dan kemudian datanglah para janda mengelilingi akan Dorcas ini. Mereka menangis, aduh, ya sambil mereka membawa, kalau mereka bawa pakaiannya, ini adalah yang dikasih oleh Dorcas. Dorcas ini orang yang baik, dia mengasihi kami, Tuhan tolong. Nah itu orang kalau baik itu begitu, kalau mati itu ditangisi. Tapi nak orang nggak baik mati apa? Wah, telah meninggal dunia ibu ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh mati kok, puji Tuhan. Kalau wongnya kaya sambar nelap. Wah puji Tuhan. Tapi kalau orang baik mati itu, aduh, ada sesuatu yang kurang. Ya, ada sesuatu yang terhilang. Orang-orang ini, Dorcas ini ketika dia mati, para janda ini menangisi dia. Ya, menangisi ini. Petrus datang, mereka berteriak-teriak, untunglah ya ini orang yang baik ini, janda Dorcas ini orang yang baik, yang mengelilingi itu adalah janda. Ya. Coba kalau yang mengelilingi duda-duda, lah beda kasusnya, ya kan? Saya mengelilingi duda-duda, bukan janda-janda, ini kan kasusnya lain. Tapi yang mengelilingi janda-janda ini memang orang yang penuh dengan kemurahan hati. Makanya ketika mati ditangisi, Tuhan tolong Petrus, tolong sembuhkan Dorcas, Tuhan tolong. Petrus turun tangan dan akhirnya Dorcas itu hidup kembali. Jadi Bapak Ibu, teladan itu adalah bahwa Dorcas ini telah menjadi pola. Pada saat dia hidup, dia melakukan, menjadi contoh, menjadi teladan. Bahkan ketika mati, orang bercerita, "Kowe ngerti, Kai, Dorcas, orangnya baik, murah hati, ya, setia." Itu menjadi patron, menjadi model, menjadi contoh. Sekalipun orang itu sudah mati, tetapi orang itu mau belajar menjadi seperti dia. Bapak Ibu ingin menjadi patron seperti apa nanti? Andai kata kita mati, dia mati, alah, kayak nggak tahu, lanjutkan deh, nggak enak. Ya, kalau orangnya baik, mati itu, aduh, itu jadi model. Sampai mati pun itu jadi model. Orang yang masih hidup ingin menyerupai dia, belajar seperti dia, sekalipun orang itu sudah mati. Nah itulah artinya tupos, jadilah kamu teladan. Ketika kita mati, kira-kira orang mengenang kita nanti seperti apa? Jangan-jangan sampai tidak ada nama dan jasad, tidak ada kenangan sama sekali. Hidupnya tidak ada kenangan sama sekali. Kamu tahu nggak itu si A tinggal di mana? Pak Yadi misalkan di mana? Itu di ngepos. Kamu tahu nggak Pak Yadi? Enggak tahu. Masa enggak tahu? Enggak tahu. Enggak ada kenangan sama sekali. Coba kalau Anda yang nanti mati terus apa? Walah. Kenangannya kira-kira apa? Ya. Yang ditinggalkan itu apa? Apa yang pantas untuk dicontoh itu apa? Ini sesuatu yang penting.
Makanya Rasul Paulus, jadilah kamu teladan baik ketika kamu hidup saat ini maupun ketika kamu mati. Kamu itu sudah menjadi patron, jadi contoh, jadi pola buat orang-orang yang masih hidup. Amin Bapak Ibu. Mau jadi teladan? Oh, tupos. Makanya ketika aku mati nanti, kira-kira orang-orang mengenang aku itu seperti apa? Itu yang harus Bapak Ibu pikirkan. Jangan sampai kita mati tanpa ada kenangan. Wih, itu orang yang tersiksa di tengah-tengah dunia. Ya, jangan sampai itu mati nggak ada kenangan sama sekali. Balung etok tapi nggak ada nama baik, tidak ada nama yang pantas untuk diharumkan di dalam diri orang itu. Jadilah teladan, patron, model, contoh dalam hal apa? Nah, ini ada 5 ciri orang yang dewasa, ya, ciri karakter yang dewasa, yaitu jadi teladan dalam satu apa? Perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, kasih. Yang keempat, kesetiaan. Dan yang kelima, kesucian. Jadilah kamu patron model dalam perkataanmu. Nah, sepanjang hari apa yang kita katakan? Apakah yang kita katakan itu membuat orang diberkati ataukah membuat orang itu tersandung? Amin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu, apakah itu justru membunuh karakter atau membuat dia itu semangat hidupnya naik? Sepanjang hari dengan istri, dengan suami, dengan anak, bagaimana perkataan, bisakah jadi model? Ya, bisakah jadi model? Contoh. Lah pendak dino ngomongnya celeng. Anake diunake celeng. Kok model. Anake dadine ya gitu terus. Itu model yang tidak baik, itu model yang tidak benar. Makanya Paulus, jadilah teladan dalam perkataan. Perkataan itu harus memberkati. Ya, perkataan itu memberkati. Bagaimana keadaan Bapak? Kalau saya tanya kepada apa? Pak Surya, ya. Pak Surya, bagaimana keadaan Ibu? Bagaimana, Pak? Baik? Baik. Bagaimana keadaan Pak Iwan, Bu Herika? Bagaimana Bu, jawab Bu? Kalau saya tanya Pak Iwan bagaimana kabarnya Ibu Erika, Pak Iwan? Ya, jos. Ya. Itu blessing, itu ucapan berkat, kata-kata berkat. Bagaimana keadaan suami? Wih, ampun. Ya, saudara belajar perkataan kita itu perkataan yang memberkati pasangan kita. Blessing buat mereka. Itu jadi contoh. Difitnah, tetapi tetap membalas dengan puji Tuhan. Aku tetap mengasihi engkau. Itu patron. Orang Kristen harus belajar mencontoh seperti itu. Makanya jadilah teladan dalam perkataan. Siap Bapak Ibu? Kata-kata yang asal asma. Apa itu asma? Asal mangap. Itu mesti direm gitu loh. Direm. Supaya perkataan kita itu membangkitkan semangat memberi kehidupan kepada orang yang kita perkatakan itu. Yang kedua, tingkah laku. Jadilah teladan dalam tingkah laku.
Tingkah laku itu apa? Orang itu memiliki dua perilaku. Perilaku pertama itu adalah perilaku reaktif. Yang kedua adalah tingkah laku proaktif. Reaktif itu begini. Kalau sedang masalah gitu, aduh, kok di sini seperti ini ya, dagangannya nggak laku banyak, masih banyak yang tersisa. Aduh, kenyut terus. Dari pagi sampai malam saya kenyut terus. Itu sebenarnya reaktif. Reaktif itu adalah orang yang hatinya itu dikendalikan oleh sesuatu yang ada di luar. Itu reaktif. Dan itu beda dengan yang namanya proaktif. Contoh proaktif itu seperti ini. Misalkan tadi, dagangan nggak laku-laku, ngapa ya kok seperti ini, orang kenyut gini terus. Tapi orang yang proaktif itu dia berpikir seperti ini. Kok nggak laku ngapa ya? Mungkin dicipi dulu. Mungkin bumbunya kurang bagus ini, kurang lengkap, kurang enak. Mungkin gorengnya kurang garing lain sebagainya. Itu proaktif. Jadi dia bisa melihat sisi baik dari segala sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kalau ada orang, ini orang reaktif. Kalau putus cinta, siapa yang putus cinta? Putus cinta. Dunia ini terasa gelap. Ingin rasanya mati saja. Gak baik orang ketemu. Itu orang reaktif. Tapi orang yang proaktif dia berkata, nggak apa-apa. Kalau putus sekarang ini, saya percaya Tuhan sediakan yang lebih. Yang lebih maksudnya itu yang lain begitu ya. Tuhan sediakan yang lain. Saya percaya bahwa Tuhan tidak izinkan ini karena dia ini orangnya yang reaktif sekali. Aku percaya Tuhan siapkan, sediakan orang-orang yang baik. Di gereja Isa Al-Masih Subah ada dai, ada satria, ada siapa lagi? Siapa yang bujang? Ada bintang gitu ya. Tapi urung wayai saya SMA. Ya. Itu orang yang proaktif. Dia bisa melihat sisi-sisi yang lain, yang lebih baik. Seringkali kan kita reaktif. Tidak sesuai sedikit langsung reaktif gitu. Sampai satu ceritakan begini. Satu hari ada orang yang perjalanan ke Bogor, jalannya itu gini, tikungan gitu. Kemudian karena jalan yang sulit, yang penuh dengan tikungan itu, kemudian ada seseorang yang dia itu naik truk bersimpangan dengan orang yang jalan, karena dia baru bilang, "Hei sapi!" Orang yang naik mobil Avanza, kurang ajar, ngonaiki aku sapi. Weh, kamu telek sapi. Weh, mbek kamu saudara, mbek kamu gitu. Sampai di situ rupanya benar di depannya itu banyak sapi yang lewat di jalan. Akhirnya dia nabrak sapi dan kecelakaan. Itu namanya orang reaktif. Kadang orang itu seperti itu, gampang bereaksi tanpa berpikir dulu. Padahal orang itu mau berkata, "Hei, di depanmu itu ada sapi." Tapi dia bilang, "Kamu sapi." Wah, itu makanya orang reaktif. Makanya kita belajar berpikir dulu sebelum bertindak. Tingkah laku kita mesti belajar. Jadi contoh, jangan jadi orang model yang reaktif. Belajarlah untuk proaktif. Kemudian yang ketiga, dalam kasih. Teladan dalam kasih. Lawan kata dari kasih apa? Apa lawan kata dari kasih apa? Benci. Terus?
Lawan kata dari kasih, aku mengasihi kamu. Terus apa? Lawan katanya apa? Jangan katakan tidak kasih, itu SD kelas 1. Lawan kata busuk, tidak busuk. Itu kan yang dulu saya tulis waktu bahasa Indonesia. Ketika mentok tidak ada jawaban. Lawan kata segar, tidak segar. Itu apa? Ya. Lawan kata kasih, tidak kasih, ya gampang. Ya, apa lawan kata kasih? Apa? Lawan kata kasih apa? Benci tadi ya, ada benci gitu. Apa betul ya? Apalagi? Apa Mas Satria? Lawan kata dari kasih. Pak Sus mana Pak Sus? Lawan kata dari kasih apa Pak Sus? Guru kan guru. Oh ya, guru les kan mesti pinter loh. DB aja sampai nilainya bagus kok ya. Apa Pak? Lawan kata dari kasih apa Pak? Bisa disampaikan beritanya sampai ke saya. Hah? Kutu. Lawan kata dari kasihku kutu. Ya. Apa ada lagi lawan kata apa Bu? Apa Bu? Lawan kata dari kasih. Hah? Lawan kata dari kasih itu sebenarnya seperti ini. Dari esensinya kata kasih itu adalah memberi. Lawan katanya sebenarnya kalau saya buat itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah berusaha untuk menyenangkan diri tapi mengambil kesenangan orang lain. Kalau kasih itu adalah memberi. Mengurangi apa yang ada dalam diri kita, tapi memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu kasih. Jadi kalau kasih itu adalah kita memberi, tapi kalau lawannya hawa nafsu itu sebenarnya adalah untuk kita sekalipun itu merugikan orang lain. Ya, sekalipun itu merugikan orang lain. Nah, orang-orang percaya jadilah teladan dalam hal kasih. Kasih itu rela berkorban. Ya. Kalau yang pacaran begitu, ya saya sih beda dengan zaman sekarang. Ya. Kalau zaman sekarang tiap pagi sudah sarapan belum? Nggak esok awan gitu. WA lagi, sudah makan siang belum? Dijawab sudah. Malamnya, sudah makan malam belum? Dijawab belum. Terus dijawab lagi, mengapa nanti kamu sakit loh? Kalau kamu sakit aku juga ikut sakit. Kalau yang pacaran model sekarang, zamannya Pak Loki nggak begitu Pak ya. Nah, karena nggak ada WA ya Pak ya. Surat, apa kabar? Seminggu menah kita teko. Ya kan? Itu kan kuno model gitu. Udah makan belum? Belum. Itu harus diganti. Ayo makan yuk. Gitulah itu langsung ayo gitu. Ngerayu, sudah makan belum? Sudah tidur belum? Sudah makan pagi belum? Sudah makan siang belum? Rayuan yang hebat itu adalah ayo makan yuk. Nah, itu rayuan yang hebat. Dieling-eling Mas Dai ya. Bener loh. Jangan nanya, hai say, udah makan belum? Belum, aduh jam gini belum makan. Aku aja perutku sudah keroncongan gini, kamu cepat makan nanti sakit. Enggak apa-apa biar sakit. Loh kok begitu? Aku ingin kamu ada di sisiku. Aduh, diganti Mas Dai. Yuk makan siang yuk, gitulah. Itu hebat itu. Itu cinta dengan modal. Banyak sekarang cinta tanpa modal gitu ya, hanya begitu-begitu aja, wifi nebeng. Nah, belajar untuk memberi. Kasih itu memberi. Yang keempat adalah teladan dalam hal kesetiaan. Siapa di sini bapak-bapak yang setia? Setia. Siapa yang bapak-bapak yang setia? Setengah tiang.
Anak ngacung ini kok. Agar ngene bojone tenane. Tenane, nak menang wae. Lah, ora setia toh, gitu. Bingung kan? Jadi bapak-bapak bingung loh, mau angkat tangan, tenane. Nak menang wae. Lah, tenan toh ora setia. Serba salah. Bapak itu banyak makan buah si malakama. Kesetiaan itu sesuatu yang sulit untuk dicari. Cowok yang setia susah dicari. Betul nggak Sen? Betul nggak Sensia? Angel loh. Betul nggak Bu Ika? Bersyukur dapat ini. Setia. Tapi diopeni loh. Saya dulu waktu saya cerita deh ya. Dulu waktu saya kuliah, awal-awal kuliah itu, wong sekon desa sih. Saya pakai celana putih begini, saya jadi keren begini karena istri saya. Dulu kuliah pakai celana putih, kemudian pakai batik atasnya. Batik acara wisuda, berangkat gini, ketemu dengan orang Batak. Hei bro, apa? Macam apa pakaianmu? Loh ngapa? Macam apa pakaianmu? Lah ngapa? Itu batik. Dia memang ini batik. Saya itu pakai batik tak masuk ke saudara. Jadi pakai batik sebenarnya batik. Tak masuk ke jadi gini, tak masuk ke. Ini macam apa? Batik itu ini di luar nggak dimasukkan. Oh, ada takbir kelewes gitu. Mulai keluar sedikit demi sedikit, lama-lama anjlok semua. Kesetiaan itu sesuatu yang sangat penting dan Tuhan ingin orang-orang percaya itu menjadi orang-orang yang setia. Amin enggak Bapak Ibu? Mau setia? Ya, susah cari orang yang setia. Enggak usah pakai serep-serepan, ya. Yang pacaran lagi pacaran enggak usah ban serep. Ya kan truk aja itu ada truk, ada ban 4, belakang ada apa? Serep Pak. Lu tujuannya apa? Terus pacaran juga begitu, ada serep. Ada yang di Semarang, ada yang di Bandung, ada yang di Tangerang, ada yang di ujung kulon. Ya, lah ngapain pakai serep, Pak? Kalau putus dengan dia kan langsung dapat gantinya. Sudah nggak perlu cari-cari, sudah ada gantinya. Ini nggak boleh, pacaran nggak boleh begitu. Ya, itu Mas Dai ya. Kok Mas Dai terus gitu ya. Ya mudah nggak ada sih, ya. Nggak boleh serep-serpan begitu, nggak boleh. Satu, kecuali kalau putus baru ganti. Nggak usah serep loro, serep papat, serep limo. Ada juga ya, loh Pak, sampean kan sudah punya istri sih, ngapain ada lagi serpan Pak? Loh kok serpan? Loh untuk apa? Kalau istriku meninggal sudah ada gantinya. Enggak ada seperti itu, namanya bukan kesetiaan. Satu, untuk selamanya. Setia, enggak perlu ban serep. Ban serep biarlah itu untuk ban truk tronton. Tapi Anda bukan tronton, Anda manusia Allah yang harus tetap belajar memiliki apa? Kesetiaan. Jadilah contoh dalam kesetiaanmu. Apakah engkau setia kepada Tuhan sampai selamanya? Yang terakhir, jadilah contoh dalam kesucian. Kesucian dalam bahasa Yunaninya itu kataros. Kataros itu dicontohkan seperti gini, susu murni, ya susu murni, susu yang tidak ada campurannya, susu murni nasional, itu ada campurannya. Tapi ini murni itu bener-bener meres dewe begitu, kemudian itu memang murni, tidak ada campurannya. Kesucian itu, kataros itu adalah murni, tidak tercampur. Yang kedua, kataros itu digambarkan seperti gandum yang sudah tidak ada kulitnya,
seperti beras yang sudah tidak ada kulitnya. Contoh yang ketiga, kataros itu adalah seperti kain yang kotor, kemudian direndam dalam air, kemudian dipukul-pukulkan ke batu sampai kotorannya keluar, hilang, maka kain itu menjadi bersih kembali. Itu namanya kataros. Dan Tuhan ingin orang-orang percaya itu suci. Kataros, hidup kita itu benar-benar murni. Anda ikut Tuhan itu motivasinya apa? Itu harus murni. Ya, harus murni. Berbahagialah ibu murni, ya, yang sudah namanya murni. Tuhan akan terus memurnikan ibu. Orang percaya Anda harus murni dan terus diuji. Kehidupan ini adalah sebuah ujian. Anda terus diproses sampai akhirnya benar-benar Tuhan, aku perlu Engkau. Tidak ada yang lain ku ingini, hanya Engkau saja. Ini orang yang murni. Dan jadilah teladan dalam kemurnian hatimu. Apa yang kau lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah ciri karakter dewasa. Perkataannya memberkati, tingkah lakunya proaktif, kasih, suka memberi, mengasihi yang lain, kesetiaan dan kesucian. Kiranya itu ada di dalam kehidupan kita. Sulit loh Pak, itu benar sulit. Kita butuh Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk kita bisa menjadi teladan, untuk kita menjadi tupos, teladan, pola bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan ketika melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang jadi teladan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.